Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Nurfaizah dengan NPM 111812113 dari kelas 3 FA 5 Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar desain obat 1, struktur dan sifat molekul target dari mata kuliah kimia medisinal. Kimia medisinal adalah ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Penentuan molekul target merupakan tahapan awal yang krusial. Nah, di sini ada target kerja obat yang umumnya berupa makromolekul. Jadi, target kerja obat itu mengetahui fungsi setiap makromolekul dalam tubuh dan mengidentifikasi apakah druggable target. Mengetahui struktur molekul target sehingga dapat didesain molekul obat dengan pengikatan yang sesuai, mengetahui lokasi binding site, memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul tersebut, contohnya mekanisme katalis enzim. Nah, di sini ada druggable target. Ada 3, yang pertama itu protein. Protein merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein dapat berupa reseptor, enzim, dan protein transport. Yang kedua ada asam nukleat. Ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik pada DNA maupun RNA. Yang ketiga ada organel sel. Organel-organel sel juga dapat menjadi target kerja obat, contohnya ribosom dan lisosom. Fungsi protein. Fungsi protein itu ada 4. Yang pertama, protein struktural. Protein ini umumnya bukan merupakan target kerja obat, kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. Yang kedua, ada protein transport. Protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan-bahan kimia penting seperti asam amino, gula, asam nukleat ke dalam sel. Protein juga berperan dalam transport kembali neurotransmitter ke dalam neuron. Nah, yang ketiga ada enzim dan reseptor. Merupakan protein paling umum menjadi target kerja obat. Yang keempat, ada protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek selular tertentu. Contohnya, polimerisasi tubulin membentuk mikrotubul. Nah, di sini ada enzim. Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim tersebut terlibat dalam reaksi. Reaksi yang dikatalis enzim berlangsung dalam kondisi equilibrium atau setimbang. Itu artinya enzim berfungsi mempercepat tercapainya kondisi equilibrium. Kemudian ada kofaktor. Kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Defisiensi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Kofaktor dapat berupa ion-ion logam, contohnya Zn2+, atau molekul kecil yang disebut koenzim, contohnya NAD. Kemudian yang terakhir ada reseptor. Reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, asma, dan lain-lain. Reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksinya dengan molekul obat. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih.